Kasih Halo. paparan aja nanti PPT aja yang dikasih. Oke, siap. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia. Di sini hadir yang pertama Ibu Retno Listiarti selaku Ketua Dewan Pengawas. Saya sambil lihat di partisipan ya. Kemudian ada Pak Heru Purnomo, Sekjen FSGI, Bang Fahriza Marta Tanjung, Wasekjen FSGI di Medan. Kemudian ada Pak Eka Ilham, Ketua Umum Serikat Guru di Kabupaten Bima, NTB. Kemudian ada Pak Suhardin, Ketua Serikat Guru Kota Bima. Ada Pak Fahmi Hatip, Presidium FSGI. Itu diantaranya yang saya kelihatan. Kemudian yang sangat saya hormati, kawan-kawan media, tanpa saya sebutkan satu persatu. Intinya pada siang hari ini, sesuai dengan undangan kami dari FSGI, ini merupakan diskusi seri ya, berseri. Ini diskusi sesi pertama. Kami dari Federasi Serikat Guru Indonesia mengangkat judul ya atau topik di diskusi sesi pertama ini adalah Merdeka Belajar Program atau Merek Dagang. Sebagaimana kita ketahui menjadi perbincangan publik beberapa waktu lalu mengenai istilah Merdeka Belajar yang kalau kita pahami selama ini adalah milik publik secara generik, ada di dalam buku-buku akademik, teks Ki Hajar Dewantara secara filosofis, tetapi dalam perkembangannya menjadi merek dagang gitu. Di sisi lain, kita juga melihat program-program Kemdikbud dalam hal ini di masa Mas Menteri juga menggunakan istilah Merdeka Belajar. Nanti kita tanyakan dari data dan analisis data yang ditemukan oleh FSGI, apakah betul istilah Merdeka Belajar itu sebagai program dari Kemdikbud tidak ada, kan katanya begitu ya, tidak ada kok di dalam program atau di dalam Permendikbud atau regulasi-regulasi. Nanti kita lihat bagaimana temuan-temuan dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Baik, untuk menyingkat waktu, saya berikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit maksimal kepada Ibu Ketua Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia. Kepada Bu Retno kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Satriwan. Terima kasih juga kepada teman-teman media yang sudah hadir. Barangkali perlu juga ditegaskan bahwa saya hadir di sini karena bagian dari FSGI atau tadi Mas Satriwan sudah mengenalkan kalau saya adalah Ketua Dewan Pengawas untuk FSGI. Saya minta ditampilkan PowerPoint-nya karena ternyata nggak bisa ditampilkan nih dari tempat saya. Tadi saya sudah kirim ke Pak Mansur ya. Pak Mansur bisa saya dibantu? Ya, saya memberikan judul dalam paparan ini adalah Merdeka Belajar, ya negara seharusnya tidak kalah ya dengan sebuah PT. Pak Mansur bisa bantu saya? Karena saya nggak bisa nampilin ternyata dari sini. Sebentar Bu Retno, sebentar. Ya. Saya mencari tempatnya dulu ini. Aduh. Itu tadi saya kirim di grup ya. Iya. Baik, sebelumnya FSGI memang pedulilah dengan isu ini. Kami beberapa kali sharing ya, rapat, kemudian saling bertukar pikiran gitu ya terkait dengan perkembangan terakhir ini. Kemudian kita juga sebenarnya dibingungkan dengan situasi yang muncul seperti ini ya tiba-tiba. Jadi kami mempertanyakan pertama Merdeka Belajar ya, kan istilah yang teman-teman banyak gunakan adalah dipatenkan. Apakah betul istilah dipatenkan gitu atau apakah dimerek dagangkan atau mungkin dihak ciptakan gitu ya. Nah, ini sebenarnya semua yang saya sebutkan baik paten, merek dagang maupun hak cipta, semua itu memiliki undang-undang tersendiri.
Nggak bisa tampil ya Pak? Atau saat Mas Satriwan mungkin bisa nampilin, ada di grup tuh Mas Satriwan. Di saya nggak bisa tampil, tadi saya sudah coba. Iya, ya. Harusnya host sih, yang bisa host. Bisa, Iya, bisa Mas Satriwan bisa. Kita Bisa. udah dibukakan, Ya, sudah, cuma sudah. saya nggak bisa. Ada kendala di anunya Sebentar. tadi loginnya. Ya, silakan Pak Oh, di Satriwan aja. Iya, sebentar Pak, Coba, sebentar. tadi ada di grup, belum Ya, lama kok saya ngirimnya. Iya, sebentar. Ini saya coba. Karena saya pakai HP, nggak pakai laptop. Sebentar. Ini tadi dikirim baru jam 1 ya. Oke. Baru kok, baru. Oh ya, udah itu muncul. Mungkin harus agak ke atas ya. Ya, stop. Mungkin ini lanjut aja. Slide yang kedua. Nah, boleh silakan, Pak. Oke. Ini Merdeka Belajar itu dipatenkan, dimerek dagangkan, atau dipatenkan sebagai merek dagang, atau kemudian juga hak cipta. Karena 3 hal ini betul-betul berbeda. Nah, saya memang diberikan tugas oleh FSGI adalah untuk mempelajari tentang peraturan perundangan terkait dengan hak paten, hak cipta, maupun hak merek ini. Next. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten ya. Bisa dilanjut slide-nya. Ini adalah undang-undang terkait dengan paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil intervensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri intervensi tersebut atau memberikan persetujuan ya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ini artinya kalau kita bicara merdeka belajar ya nggak masuk dalam bidang teknologi, makanya dia tidak mungkin dihak patenkan. Nah, paten itu istimewa karena dia seumur hidup. Paten juga dapat dijadikan objek jaminan fidusia ya atau hutang. Paten juga dapat dialihkan dengan cara pemberian wakaf. Next. Berikutnya adalah undang-undang tentang hak cipta. Ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di sini disebutkan bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif ya, pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nampaknya sekolah Cikal tidak cukup berani mencipta hak cipta karena hak cipta ini tadi Satriwan sempat menyebutkan sesungguhnya ini sudah muncul di berbagai buku yang ada di dalam yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara sehingga kalau berbicara cipta, maka sebenarnya dia tidak terkategori sebagai bentuk penciptanya adalah sekolah Cikal. Nah, atas dasar itu, maka nampaknya tidak berani mendaftarkan kalau harus ke dalam undang-undang hak cipta tadi. Karena pencipta itu kan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memang menghasilkan sebuah karya. Ya. Kemudian pemegang hak cipta itu adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Jadi dia betul-betul menciptakan. Nah, nampaknya ini tidak bisa kalau dipakaikan undang-undang hak cipta. Nah, yang paling mungkin memang masuk ke undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi kalau teman-teman pernah ayam Suharti gitu ya, ayam Suharti itu ada 2 merek setelah si pemilik bercerai begitu ya. Terus juga beberapa merek lain. Nah, itu diundangkan, didaftarkan dengan nama yang sama, tapi logo yang berbeda. Nah, disinilah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memungkinkan merek dagang itu didaftarkan. Nah, makanya agak bingung kenapa apa itu namanya Merdeka Belajar kok masuk dalam barang dagangan ya? Apakah dia masuk barang? Apakah dia masuk jasa? Karena sesungguhnya di sini tuh bicara barang dan jasa kalau kita berbicara soal merek. Tetapi ketika kita berbicara tentang indikasi geografis, itu bisa saja dia dalam bentuk angka, huruf, logo, ya hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini kalau merujuk pasal 1 ayat 5, maka hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Ya, dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi sekolah Cikal itu bisa tetap pakai merek dagang ini
dan dia bisa tetap pakai sambil ngasih izin pihak lain, misalnya Kemdikbud untuk mempergunakan. Nah, di pasal 35 ayat 1, merek terdaftar ini mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Ya, sejak tanggal penerimaan, tapi bisa diperpanjang kembali selama 10 tahun lagi gitu. Jadi kita bisa katakan bahwa kalau berdasarkan pasal 35 itu bisa dimiliki selama 20 tahun. Dan perpanjangannya cukup membayar, tidak lagi memberikan dokumen-dokumen lagi. Jadi cukup memperpanjang 6 bulan sebelum habis masa 10 tahun nanti dengan membayar jumlah uang tertentu. Lanjut. Nah, berikutnya, lalu bagaimana bagaimana kemudian nanti Kemdikbud akan mendapatkan penggunaan dari Merdeka Belajar yang sudah menjadi merek ini. Nah, caranya adalah menggunakan pasal 42. Di pasal 42 undang-undang ini namanya lisensi. Jadi memberikan kepada pihak lain hak untuk tetap menggunakan. Jadi pemilik merek terdaftar itu memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik sebagian maupun seluruh jenisnya. Perjanjian lisensi ini berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan RI. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan. Jadi harus dimohonkan, nanti berarti pihak Kemdikbud maupun pihak PT Sekolah Cikal itu harus memohonkan, mencatatkan kepada menteri terkait ya Kementerian Hukum HAM dan dikenai biaya. Nah, perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi dicatat oleh menteri dan diumumkan. Jadi harus masuk pengumuman berita resmi merek. Berikutnya perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan itu tidak akan berakibat hukum pada pihak ketiga. Mungkin selain Kemdikbud dengan Cikal ada pihak lain lagi. Kalau Kemdikbud dengan Cikal kan berarti Kemdikbud pihak kedua, Cikal pihak pertama. Ya, bisa jadi ini akan dipergunakan kemudian oleh pihak lain. Nah, kemudian perjanjian lisensi dilarang membuat ketentuan, baik yang langsung maupun tidak langsung, akan menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat pembahasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Next. Bisa lanjut? Nah, berikutnya. PT Sekolah Cikal ini betul memang bisa memberikan lisensi kepada Kemdikbud. Itu ada di dalam pasal 43 kalau kita bahas, pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 tadi, tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut kecuali diperjanjikan lain. Jadi misalnya Kemdikbud bilang hanya dengan kami ya. Nah, itu kalau itu berarti ada sesuatu yang eksklusif, nggak mungkin gratis akhirnya gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian Cikal pakai, Kemdikbud pakai, maka Cikal bahkan boleh ngasih merek itu kepada pihak lain. Berikutnya adalah pasal 44. Penggunaan merek terdaftar di wilayah negara kesatuan RI ini oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di wilayah negara kesatuan RI oleh pemilik merek. Artinya antara yang dipakai Kemdikbud dengan yang dipakai Cikal tuh sama gitu karena merek yang didaftarkan itu. Kecuali Kemdikbud bisa buktikan bahwa beda antara yang mereka sebut Merdeka Belajar dengan yang Cikal sebut Merdeka Belajar itu berbeda. Nah, itu baru bisa saja itu istilah itu kemudian diganti tidak dengan kata Merdeka Belajar atau Merdeka Belajarnya ditambahin kata di belakang yang lain. Apakah Merdeka Belajar versi Ki Hajar Dewantara gitu. Next. Karena kan keturunan Ki Hajar aja nggak pernah berniat mendaftarkan ya. Pengalihan hak dan lisensi. Jadi dia pengalihan hak ini atau lisensinya bisa enggak? Bisa. Hak atas merek terdaftar ini bisa dialihkan menurut pasal 41 karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain. Paling mungkin di Kemdikbud adalah mungkin perjanjian. Itu yang paling memungkinkan untuk mengikat. Pewarisan bisa saja keturunan si pemilik karena PT didirikan oleh 2 orang ya atau lebih, maka seluruh pemilik saham di PT itu ya punya hak yang sama, termasuk bisa diwariskan kepada keturunannya. Next. Kalau sepanjang tadi ya waktunya masih ada ya bisa diwariskan. Pemilik merek bisa ajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan mereknya tanpa hak.
Jadi di pasal 83 disebutkan, pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Jadi gugatan itu bisa ganti rugi berupa uang, bisa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Artinya tidak boleh lagi dipergunakan. Nah, ini memungkinkan kelak kalau kemudian menterinya sudah bukan yang ini, yang sekarang misalnya, karena terlihat bahwa Pak Menteri, ya Mas Menteri dengan pemilik sekolah Cikal ini sangat dekat, bisa saja diberikan. Tapi ketika menterinya ganti, ya bisa saja nggak bisa memberikan. Atau kalau menterinya ganti, menterinya nggak mau pakai lisensi ini, itu ya bisa aja gitu kan. Kita tidak tahu, kita lagi berbicara kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Next. Nah, apa kemudian yang pidana yang bisa diperoleh? Ini pidana bagi pengguna merek ini, yaitu cukup besar ya, tuntutannya bisa 5 tahun dan bisa didenda bahkan mencapai 2 miliar. Nah, setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek ini pun ya persamaan pokoknya, merek terdaftar milik pihak lain dan lain-lain, itu juga bisa dikenakan 4 tahun dengan denda juga sebanyak 2 miliar. Ya, jadi ini tidak main-main loh gitu ya. Ini tuh kalau kita menggunakan sembarangan tanpa hak, tanpa perjanjian dan tanpa mendapatkan lisensi, bisa saja kita terkena pasal ini. Next. Nah, ini yang pendidikan. Nah, setelah semua gitu ya, kita kemudian akan karena Kemdikbud ini ngurusin pendidikan, ya, maka kita kemudian bertanya, loh pendidikan ini kan hak asasi dasar manusia. Nah, kalau pendidikan hak asasi, kenapa pendidikan berarti pendidikan itu bukan barang dagangan, dia bukan komoditas. Namun pendidikan adalah hak asasi dasar yang wajib dipenuhi negara. Jadi ketika menjadikan Merdeka Belajar sebagai merek dagang dan dibiarkan dipergunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bagi kami merupakan representasi sebuah negara di bidang pendidikan, maka itu akan berpotensi menjadi bibit awal pembiaran pendidikan diarahkan menjadi komoditas dan barang dagangan. Ketika pendidikan menjadi komoditas dan barang dagangan, apa yang kita perlu khawatirkan? Dia akan berpotensi menjadi pasar bebas. Ketika menjadi pasar bebas, apa yang kita khawatirkan? Anak-anak miskin. Karena pasar bebas itu anak-anak kaya dan yang berpunya akan mendapat pendidikan yang berkualitas, sementara anak-anak miskin yang pendidik itu mungkin jadi tidak bisa membayar sehingga tidak mendapatkan pendidikan berkualitas. Berarti akan ada juga strata sekolah, antara sekolah kaya, sekolah miskin, sekolah berkualitas, sekolah tidak berkualitas. Seharusnya pemerintah menjadikan semua sekolah berkualitas, terutama sekolah negeri, tapi juga harus memikirkan sekolah swasta. Tapi ketika sebuah proses pembelajaran bernama Merdeka Belajar dijadikan barang komoditas, nah ini kan akan mengarah kepada pembiayaan, akan mengarah kepada hal yang kelak ya belum tentu perjanjiannya sama dengan yang sekarang juga. Atau kita mulai membiarkan ada bibit-bibit komoditi ya. Jadi mulai pertama ini, lama-lama semua hal di pendidikan bisa dijadikan komoditas dong kalau dibiarkan. Itu yang merisaukan kami. Next. Kami ingin mengingatkan bahwa ada Majelis Umum PBB mengesahkan International Covenant ya, konvensi internasional, di mana di dalam konvensi ini ya, Covenant ini jelas disebutkan. Dia menyebutkan dua hal, yaitu hak dirigible dengan non-dirigible. Hak pendidikan dan berpikir, kemerdekaan berpikir itu merupakan kategori non-dirigible rights. Non-dirigible rights itu apa? Yaitu hak yang bersifat absolut, tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Indonesia menandatangani konvenan ini. Artinya Indonesia terikat pada konvenan internasional ini. Kalau terikat, maka semestinya
hak atas pendidikan itu dipenuhi negara dengan dalam kondisi apapun dan tentu saja dengan kualitas yang sama. Bukan orang yang mampu membayar lebih dapat menikmati pendidikan yang lebih baik, bukan. Tapi bahwa pendidikan yang baik harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Next. Nah, Ya, ada Mbak Retno, surat. punten saya potong sebentar. Jadi waktunya sebenarnya saya sudah tinggal 2 menit ya, hampir habis. Pertanyaannya, jika misalnya Kemdikbud gitu ya tetap menggunakan merek dagang PT tadi, PT Sekolah Cikal tadi dengan nama Merdeka Belajar, kira-kira apa yang akan menjadi dampak gitu Mbak bagi hak-hak anak tadi, selain yang tadi Mbak katakan, tapi lebih spesifik kira-kira bagaimana gitu proyeksinya gitu jika ini tetap dipakai oleh Kemdikbud? Ya, yang pertama memang kalau tadi disebutkan ya kayak surat yang beredar bahwa Cikal tidak minta royalti gitu ya suratnya kepada Kemdikbud. Maka itu juga jadi pertanyaan sebenarnya bagi kita. Loh, untuk apa didaftarin? Kalau gitu nggak usah didaftarin, orang kalian juga nggak minta royalti kok. Jadi buat apa memerek dagangkan itu gitu. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan motifnya kan? Apa Ya, gitu ya? motifnya apa gitu? Karena dia kan sebuah PT ya, Satriwannya. Kalau sebuah PT kan bukan yayasan. Kalau yayasan kan nirlaba. Kalau PT kan cari untung ya. Nah maka saya justru melihat adalah mungkin di slide terakhir ya menarik yang dikatakan Satriwan. Mudah-mudahan sih menjawab ya. Coba slide yang terakhir. Saya memberikan judul slide yang terakhir ini, negara jangan kalah dengan sebuah PT. Bisa digeser, Pak Mansur? Yang pertama sebenarnya anak-anak Indonesia akan terdampak karena pendidikan menjadi mahal. Kalau pendidikan menjadi mahal, ya kan dampak dari sebuah apa-apa mau di merek dagangin, apa-apa mau dijadikan komoditas di dalam lingkungan pendidikan, ini berbahaya untuk anak-anak yang tidak mampu. Sebagian besar anak Indonesia justru dari keluarga tidak mampu dan ini bisa menjadi kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Nah, saya ingin mengatakan gini, kalau PT Sekolah Cikal hanya bersurat kepada Kemdikbud saja untuk mengizinkan penggunaan merek Merdeka Belajar misalnya, lalu bagaimana dengan Kementerian Agama yang memiliki ribuan madrasah dan pondok pesantren? Karena kan Cikal hanya mau kasih ke Kemdikbud, lalu bagaimana dengan Kementerian Agama? Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan dinas-dinas pendidikan di daerah? Dinas-dinas pendidikan di daerah ini tidak berada di bawah Kemdikbud langsung loh. Beda dengan kantor wilayah agama yang berada di bawah Kementerian Agama. Nah, dinas pendidikan, iya secara otonomi daerah kan berada di kepala daerah ya. Nah, kalau berada di kepala daerah berarti kewenangannya berada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, artinya ketika ya, ini yang tadi saya bilang kenapa kok didaftarkan, kemungkinan besar ini. Ketika ada keterlibatan 3 kementerian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan satu lagi Kementerian Dalam Negeri, kalau ingin memuluskan ini semua, maka diperlukan ya Merdeka Belajar ini mau dipakai di seluruh sekolah, pesantren, madrasah di Indonesia, maka sebenarnya PT Cikal ini berarti merek belajarnya PT Cikal akan mencatat sejarah loh di Republik ini karena dia memiliki merek dagang yang digunakan negara dan tidak main-main. Negara seolah tidak mampu ini menjadikan pendidikan berkualitas jika tidak menggunakan merek Merdeka Belajar miliknya Cikal. Ya, yang jadi saya ulangi bahwa negara seolah tidak mampu menjadikan pendidikan berkualitas jika tidak menggunakan merek Merdeka Belajar yang haknya sudah dimiliki oleh sebuah PT bernama Sekolah Cikal. Nah, ini yang saya khawatirkan bahwa tadi bayangkan ya, 3 kementerian itu tentu akan bikin perjanjian dengan dia. Kalau udah 3 kementerian ini ada hubungannya dengan presiden. Berarti Cikal dengan negara, ini di-endorse besar-besaran negara sebenarnya. Artinya 3 kementerian ini saja itu sudah menunjukkan negara jadi nggak berdaya dong terhadap Merdeka Belajar. Dan ini juga sebenarnya kan kalau untuk hak merek, sepengetahuan saya Mbak baca-baca itu kan hanya untuk 10 tahun nih kalau nggak salah ya. Artinya ya, tapi boleh diperpanjang 2 kali lagi. Seandainya misalnya habis masa bakti yang sekarang misalnya 5 tahun 2024, artinya masih ada waktu ke depan kan gitu ya, yang juga tidak tahu bagaimana apakah. Dan itu yang pasti akan tercatat di dalam sejarah. Mungkin itu jauh lebih besar daripada bayaran royalti. Dicatat sejarah Republik ini lebih kuat dong.
dibanding mendapatkan royalti. Ya, saya rasa ya bisa saja ini ya kalau melihat analisa ini ya, kita kan lagi diskusi nih, bukan memojokkan satu dua, kita lagi berpikir secara jernih ya. Karena kan sekolahan tidak hanya berada di bawah Kemdikbud, tapi kita selalu Kemdikbud padahal ada Kemenak, dan Kemenak ternyata Kemdikbud pun dinas-dinas tidak berada di bawah Kemdikbud langsung, tapi kepala daerah. Jadi betapa kepala daerah pun harus meminta izin dong pada sekolah cikal gitu ya, Kementerian Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini luar biasa, ini bisa dicatat dalam sejarah Republik ini. Saya pikir itu ya, Satriwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno atas paparannya yang saya pikir sangat berisi ya, dan langsung saya pikir memperjelas gitu apa yang sedang terjadi dalam perspektif hak anak, kemudian dalam perspektif bagaimana secara hukum tadi ya. Baik, terima kasih Mbak Retno. Kemudian waktu berikut saya berikan kepada Bang Fahriza Tanjung, ini langsung dari Medan, sebagai Wasekjen FSGI. Ini sebagai pengantar, Bang. Beberapa waktu lalu saya membaca di media ya, beberapa media online itu, Kemdikbud mengatakan bahwa mereka, seingat saya Bu Katarina Girsang ya, seingat saya ya, nanti kawan-kawan wartawan bisa mengkonfirmasi, setahu saya Bu Katarina Girsang, mengatakan kurang lebih bahwa istilah merdeka belajar itu di dalam regulasi, dalam hal ini apakah Permendikbud atau surat edaran, intinya regulasi Kemdikbud itu tidak ada gitu. Nah, bagaimana penelusuran dari Bang Riza nih terhadap yang disampaikan oleh Kemdikbud? Apakah betul istilah merdeka belajar sebenarnya nggak ada gitu loh? Ya kan di dalam Permendikbud misalnya atau di dalam surat edaran misalnya gitu. Silakan kepada Bang Reza, waktu maksimal 15 menit kami berikan. Ya, terima kasih Mas Satriwan. Baik, teman-teman wartawan sekalian. Nah, ini hasil penelusuran kami. Nah, pada beberapa waktu lalu, begitu publik komplain ya terhadap merek Merdeka Belajar yang dipatenkan ini, salah satu klarifikasi yang bisa diberikan itu dikutip pada sebuah harian online ya. Ibu Katarina Mulyana Girsang menyatakan bahwa secara regulasi tidak ada peraturan Mendikbud yang terkait dengan Merdeka Belajar atau menyebut Merdeka Belajar. Nah, itu diulangnya pada pernyataan tersebut ya. Nah, pada kenyataannya di Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 yang tanggal 7 Februari 2020 ini disebutkan bahwa ada surat edaran tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik dan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020 sampai 2021. Artinya secara resmi memang apa yang dikatakan Ibu Katarina Mulyana Girsang selaku Irjen Kemendikbud itu bisa dibantahkan ya dengan keberadaan surat edaran ini. Nah, kemudian juga yang lebih strategis lagi, ada Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud tahun 2020 sampai tahun 2024 yang tertanggal 2 Juni tahun 2020. Nah, artinya apa yang disebutkan oleh Ibu Katarina Mulyana Girsang sekali lagi terbantahkan ya dengan adanya Permendikbud ini. Nah, dalam Permendikbud ini
jelas sekali bahwa Merdeka Belajar itu digunakan sebagai penamaan program ya terhadap kebijakan Kemendikbud dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, yang pada tampilan dari PowerPoint ini sumbernya dari lampiran Permendikbud tersebut pada halaman 53. Jadi jelas ya Mas Satriwan bahwa apa yang disampaikan oleh Irjen Kemendikbud tersebut sama sekali tidak benar dan terbantahkan dengan adanya peraturan ini. Mohon maaf Ya, Bang, saya kira demikian, Mas. ini sebentar. Berarti istilah merdeka belajar itu terdapat di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Renstra Kemdikbud. Jadi bukan hanya di PPT. Kalau PPT kan bukan regulasi ya, bukan produk hukum kan PowerPoint kan. Ini ada ada berapa Bang? Ada berapa ada berapa kata gitu ya, atau berapa kali diucapkan, ditulis di situ? Kalau di surat edaran itu ada 2 kata ya, Merdeka Belajar. Kemudian kalau di Permendikbud nomor 22 tahun 2020 ini ada sekitar 20 kata terkait Merdeka Belajar. Oke. Di surat edaran, gimana Mas? Di surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar, ini aja sudah muncul ya, tentang kebijakan Merdeka Belajar. Iya, sudah, iya. Begitu di judul edarannya itu aja udah muncul ya. Ya, di judulnya pun sudah muncul. Oke, ada 2. Kalau di Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Renstranya Kemdikbud, itu ada 20-an istilah Merdeka Belajar yang terdapat di dalam Permendikbud itu. Ya, bukan PowerPoint-nya ya, bukan PowerPoint, artinya bukan tayangan-tayangan gitu ya, tetapi memang ada di dalam tubuh. Bukan. Di permen langsung. Okay. Bisa dikutip ya dari laman Kemendikbud. Artinya yang disampaikan oleh Kemdikbud dalam hal ini tidak benar dong, ya kan? Iya, itu kan mungkin secara kuantitatif ya, Mas Satriwan. Tapi kan secara kualitatif bahwa ketika Merdeka Belajar ini masuk dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud, ya ini terus ke bawahnya nanti kan akan ikut gitu. Turunannya ya. Turunan dari ini. Dari Permendikbud. Oke, lanjut Bang, lanjut. Oke, gitu aja dulu Mas Satriwan. Yang terkait ini ya, terkait apa ya? Iya. Oke, kemudian pertanyaannya satu nih untuk Bang Riza nih. Sebentar. Jadi apa Bang kira-kira dampak penggunaan Merdeka Belajar ini? Ini mirip-mirip berarti ya. Jika tetap dipakai ya kan oleh Kemdikbud. Menurut Bang Riza apa kira-kira dampaknya? Pada guru atau kepada siswa atau ke semuanya lah, apa kira-kira Bang dampak? Ya, saya kira gini ya, ada beberapa dampak ya mungkin ya dari timbul ketika Merdeka Belajar ini tetap digunakan oleh Kemendikbud sebagai programnya gitu kan. Yang pertama itu bahwa ini pemilik merek akan mendapat keuntungan ya, berpotensi mendapat keuntungan dari kepercayaan masyarakat ya untuk melakukan di anak-anaknya di sekolah-sekolah pemilik merek dagang Merdeka Belajar ini. Jadi kemudian patut diduga berpotensi kuat gitu ya. Si pemilik merek dia nanti akan dapat keuntungan berupa ya kepercayaan karena istilah itu memang dia yang memiliki gitu ya, yang sekarang dipakai oleh negara gitu ya. Oke, lanjut. Iya. Yang kedua itu berkaitan dengan pemilik merek ini mungkin akan memperoleh keuntungan juga ya dari pelaksanaan pelatihan guru, kepala sekolah dan lain sebagainya. Di mana pelatihan-pelatihan ini kan menggunakan anggaran APBN, APBD kan gitu kan. Jadi mereka bisa jadi mendapat keuntungan dari proyek pelatihan-pelatihan ini gitu. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Retno tadi bahwa kan ini tidak semua entitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan ini memperoleh izin bisa jadi dari pemilik merek. Seperti Kementerian Agama tadi kan disebutkan, baru
dinas-dinas pendidikan yang berada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu belum tentu mendapat izin. Sementara ini kita kan baru mendengar atau baru melihat ya bahwa pemilik merek kan hanya memberikan kepercayaan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian yang ketiga itu, patut diduga berpotensi kuat pemilik merek akan mendapat keuntungan dari buku teks, berbagai macam penerbitan lah, kan gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, bahwa sekolah dan lembaga pendidikan lain bisa menjadi menjadi risih karena mereka menggunakan merek dagang Merdeka Belajar yang sebenarnya sudah dimiliki oleh PT Sekolah Cikal gitu. Ya, walaupun misalnya itu waktu diskusi beberapa waktu lalu oleh Mas Indra itu, saya juga bertanya waktu itu kepada pemilik perusahaan tersebut gitu kan, salah nggak kami gitu kan? Memang kami, maksud saya itu sekolah saya ya gitu, dan beberapa sekolah swasta pasti kami menggunakan istilah Merdeka Belajar itu di seminar, di MPLS gitu ya, jadi tema-temanya. Kemudian di MOS ya, MPLS, kemudian di pelatihan guru, ya kan kita tahun ajaran baru kan gitu. Memang akhirnya kita agak-agak ini juga, agak risih juga gitu, khawatir gitu. Walaupun jawaban dari beliau, dari Mbak Najila waktu itu, ya tidak akan katanya tidak akan meminta royalti dan menuntut lah ya gitu. Nggak akan menuntut. Gitu. Ini sekolah-sekolah ya guru-guru masih agak risih, betul kata Bang Riza tadi. Oke, lanjut Pak, silakan. Ya, kemudian yang terakhir ini kan berpotensi menimbulkan kecemburuan dan kompetensi yang tidak sehat antara sekolah dan lembaga pendidikan swasta lainnya. Padahal sebenarnya seharusnya negara, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, itu kan harusnya berpihak pada semua pihak gitu ya. Semua sekolah gitu ya. Sekolah negeri, apakah sekolah swasta, tidak berpihak pada ini ya, pada hanya satu sekolah gitu. Nah, ini kan punya potensi ke arah sana jadinya. Gitu. Ya gitu, Mas. Oke. Kalau terakhir mungkin dari saya untuk Bang Riza, kalau dilihat dari waktu itu Bang, bagaimana Bang Riza menafsirkan? Misalnya kan pendaftarannya itu 2018 ya, tahu saya. Nah, kemudian, iya, 2018 ya. Kalau kita lihat kronologi sejarahnya, 2018 didaftarkan gitu kan. Kemudian 2019 Desember kalau tidak salah, Kemdikbud itu mengeluarkan tadi ya kebijakan Merdeka Belajar. Lalu 2020 keluar dari Dirjen gitu kan, Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Itu kira-kira apa Bang? Bagaimana Bang tafsirannya Bang? Ya, jadi terkait dengan ini pun kita sudah coba mengkaji ya. Jadi kalau di tampilan PowerPoint ini kan ada dua buah kolom ya, dua kolom ketika merek Merdeka Belajar itu didaftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual dan bagaimana perjalanan Merdeka Belajar itu di Kemendikbud ya. Nah, jadi kalau merek Merdeka Belajar sesuai dengan yang informasi kita peroleh dari Dirjen Kekayaan Intelektual itu kan didaftarkan pada 1 Maret 2018. Ya. Kemudian pengumumannya itu sebagai calon pemegang merek itu dilakukan pada tanggal 8 Maret 2018. Kemudian terdaftar sebagai merek dagang dalam bentuk barang dan jasa itu 22 Mei 2020. Dan kemudian terpublish di publik yang kemudian kita heboh itu kan pada tanggal 1 Juli 2020. Ya. Dan yang menarik ketika kita melakukan penelusuran di Dirjen Kekayaan Intelektual itu, ternyata merek Merdeka Belajar ini ada lagi yang mendaftarkan ya sebagai merek dagang. Ini dilakukan oleh PT Sentra Kriya Edukasi yang perusahaan yang kalau di dalam ini ya, di dalam pengumuman DCKI itu ada di Kota Klaten perusahaan ini. Dan ini diumumkan ketika mungkin kita lagi heboh-heboh ya terkait Merdeka Belajar ini kan, diumumkan pada tanggal 9 Juli 2020. Nah, jadi ini jadi presiden ini ketika PT Sekolah Cikal mendaftarkan merek Merdeka Belajar, yang lain ini pada ikut-ikutan barangkali gitu kan, atau nanti barangkali program-program yang lain di
kementerian-kementerian yang lain pun bisa jadi didaftarkan ini mereknya gitu. Ya. Nah, itu dari satu sisi ya, perkembangan atau kronologis merek Merdeka Belajar di Dirjen Kekayaan Intelektual. Nah, kalau kita bicara kronologis Merdeka Belajar di Kemendikbud, kita sama-sama tahu bahwa Nadiem Makarim dilantik menjadi Mendikbud itu pada tanggal 23 Oktober 2019. Ya. Kemudian tahapan Merdeka Belajar itu sampai dengan sekarang itu kan ada 5 tahap ya. Ya. Yang pertama itu 11 ya. Desember 2019, ini Merdeka Belajar tahap pertama. Kemudian 24 Januari 2020 itu Merdeka Belajar tahap kedua. Kemudian 12 Februari 2020 itu Merdeka Belajar tahap 3. Kemudian 10 Maret 2020 itu Merdeka Belajar tahap 4. Dan yang terakhir kemarin ketika diumumkan di launching oleh Mendikbud pada tanggal 3 Juli 2020 itu Merdeka Belajar tahap 5 itu tentang guru penggerak. Ya. Kita sama-sama tahu lah bahwa sebenarnya PT Sekolah Cikal beserta gerbongnya ini kan boleh dibilang kan think tank-nya Kemendikbud semenjak dilantik menjadi Mendikbud pada tanggal 23 Oktober 2019 kan begitu. Nah, ini bisa kita lihatlah dari produk-produk yang dihasilkan oleh Kementerian Pendikbud itu selalu ini ya, selalu melibatkan pihak dari PT Sekolah Cikal beserta gerbongnya kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita adalah ketika tanggal 23 Oktober 2019 Menteri Pendidikan dilantik sampai dengan kemudian launching Merdeka Belajar tahap pertama itu kan sebenarnya proses pendaftaran merek Merdeka Belajar ini kan sedang berlangsung di Dirjen Kekayaan Intelektual kan gitu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan ketika Sekolah Cikal menjadi think tank atau dalam tanda kutip pembisik ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apakah mereka tidak memberitahukan bahwa Merdeka Belajar ini sedang didaftarkan mereknya di Dirjen Kekayaan Intelektual gitu? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Gitu. Atau Ya, mereka sengaja motifnya menyembunyikan apa, itu? gitu ya? Pertanyaan iya. kayak tadi kan, apa motifnya kan begitu? Iya. Atau mereka sengaja menyembunyikan persoalan ini gitu. Sampai benar-benar terblow up di 1 Juli 2020. Nah, kan gitu. Ini yang patut kita pertanyakan apa motifnya gitu kan. Atau ada kemungkinan kedua gitu kan. Bahwa Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahu gitu bahwa Merdeka Belajar ini sudah didaftarkan di DJKI Kemenkumham ini. Nah, artinya kalau seperti ini berarti ada persekongkolan gitu kan. Ya, ada potensi kuat gitu ya, ada potensi kuat. Iya, berpotensi kuat, ada persekongkolan antara Kemendikbud atau dalam hal ini Mendikbud Nadiem Makarim secara pribadi dengan PT Sekolah Cikal gitu kan. Itu ada dua kemungkinan seperti itu. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, terus terang kita kecewa sebagai organisasi guru kan. Karena dari awal sebenarnya kita sudah meragukan ya kapasitas dan kualitas Nadiem Makarim sebagai Mendikbud gitu kan. Walaupun memang kemudian kita harus berdamai ya, mungkin kita perlu coba dulu gitu kan. Tapi kalau melihat perjalanannya dari 23 Oktober 2019 sampai sekarang ya saya kira belum ada yang ini ya, belum ada poin yang bagus lah untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira gitu Mas Satriwan. Oke, terima kasih Bang Riza. Waktunya 15 menit, lebih sedikit. Intinya saya juga tadi baru mendengar ya bahwa ternyata istilah Merdeka Belajar memang ada gitu kan di dalam Permendikbud. Bahkan ada istilah itu dipakai sebanyak 20 kali ya, lebih gitu ya. Di Permendikbud tadi, saya lupa lagi. Permendikbud nomor... Surat edaran ya. Pertama surat edaran dulu, nomor 1. Nomor 22 tahun 2020. Nomor 22 tahun 2020. Itu ada tahun 2020. Ada dua kan? Dua kata. Kemudian kalau di Permendikbud itu ada 20-an kata. Ya
Ya kan, artinya itu harus diklarifikasi juga oleh Kemdikbud, karena Kemdikbud yang tadi Bang Riza katakan di media gitu mengatakan tidak ada istilah itu gitu kan. Sekali lagi kata Bu Katarina kan, secara legal tidak ada regulasi Permendikbud menyebutkan kata Merdeka Belajar. Dibantah oleh FSGI bahwa ternyata di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemdikbud 2020-2024 ada 20-an lebih kata Merdeka Belajar tercantum. Kemudian juga di dalam surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar. Ini kan juga kebijakan. Namanya saja sudah kebijakan Merdeka Belajar. Ya kan, dalam penentuan kelulusan peserta didik dan PPDB. Ini juga menggunakan istilah Merdeka Belajar sebanyak 2 kali gitu. Baik, terima kasih Bang Riza, Wasek Federasi Serikat Guru Indonesia. Beliau guru di salah satu Deli SMA Serdang, negeri di Deli Serdang. Deli Serdang. Iya. Itu Deli Serdang itu kota kabupaten sih Bang, saya lupa. Kota ya? Kabupaten. Deli Serdang. Iya, pinggiran Medan. Di Kabupaten Deli, di pinggiran Medan lah, dekat Medan lah. Ini banyak duriannya ini. Oke, terima kasih Bang Riza, langsung dari Medan, langsung dari Deli Serdang. Terima kasih. Yang terakhir, penutup dari Pak Heru sebagai Sekjen FSGI, silakan memberikan rekomendasi-rekomendasi atas diskusi kita pada siang hari ini. Mangga Pak Heru. Terima kasih Mas Satriwan. Sebelum saya menyampaikan, tadi saya menulis dari narasumber pertama, Bu Retno, terus yang kedua dari Mas Riza, yang akan saya jadikan sebagai rekomendasi. Tadi sudah saya kirim, tolong ditampilkan ya, tulisan mengenai rekomendasinya. Tulisan rekomendasi seperti ini melihat yang pertama apa yang disampaikan. Mas Satriwan kali, yang bisa share siapa? Satriwan ya? Mas Satriwan atau Pak Mansur? Pak Mansur, tadi juga Pak Mansur. Tadi juga Pak Mansur, Bu. Oh, Pak Mansur bisa ya? Di aku nggak bisa. Reza, Mas Reza. Bang Reza juga tadi bisa. Ya. Oh iya, sorry. Coba. Melihat apa yang disampaikan oleh Bu Retno tentang dibalik itu dan lain sebagainya, yang sangat menarik tadi, negara jangan kalah dengan sebuah PT, sekolah cikal. Nah itu sangat menarik sekali itu. Karena dengan negara atau Kemendikbud kalah dengan PT Cikal, artinya sebuah korporasi atau corporate itu akan memperoleh atau secara otomatis mengalir keuntungan. Nah itu nanti saya rumuskan di dalam tulisan itu. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Mas Riza, dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu PLT Irjen Kemendikbud, kemudian terbantahkan dengan Permendikbud, baik Permendikbud nomor 22 maupun surat edaran, kita seolah-olah sebagai organisasi profesi FSGI ini melihatnya Merdeka Belajar ini sebagai merek dagang itu sangat ngeri. Maka kita harus bersikap. Ini Pak Heru ngirimnya ya, kemana ini? Pak Heru ngirimnya kemana? Mas Satriwan. Enggak, bisa nggak ada. Ditampilkan. Tulisannya nggak ada itu. Oh, ya. Kalau gitu dibantu sama sama Pak Mansur. Karena saya pakai di HP ini untuk menyampaikan. Oh, itu sudah muncul. Ya, sudah muncul. Yang pertama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Retno selaku Dewan Pengawas FSGI, di situ representatifnya bahwa berdasarkan pada dampak-dampak yang sudah dianalisis FSGI, diantaranya adalah pendidikan akan berpotensi menjadi komoditas sehingga menciderai Konstitusi Republik Indonesia, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar pendidikan. Oleh karena itu, FSGI mendesak Mendikbud
untuk membatalkan penggunaan Merdeka Belajar. Sebentar, terganggu ini ada tulisan. Membatalkan penggunaan Merdeka Belajar di berbagai program Kemendikbud dan mencabut Surat Edaran Nomor 1 2020 serta mencabut Permendikbud Nomor 22 2020. Karena kalau seandainya ini tidak dilakukan, maka pendidikan Indonesia tersandra oleh PT Sekolah Cikal. Semoga rekomendasi ini menjadi kesepakatan kita semua atau menjadi kesepakatan FSGI untuk memperjuangkan jangan sampai Merdeka Belajar sebagai merek dagang dipergunakan oleh Kemendikbud. Itu sementara Mas Satriwan yang perlu saya sampaikan. Ya, semoga ini menjadi suara perjuangan FSGI untuk ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru yang telah menutup dan memberikan rekomendasi resmi representasi dari FSGI sebagai Sekretaris Jenderal FSGI bahwa di dalam rekomendasi mengatakan FSGI mendesak Kemdikbud untuk membatalkan penggunaan Merdeka Belajar atau istilah Merdeka Belajar itu di berbagai program Kemdikbud. Seperti tadi yang Bang Riza sudah sampaikan, sudah ada 5 paket ya kebijakan Kemdikbud yang menggunakan istilah Merdeka Belajar. Kemudian FSG juga mendesak agar Kemdikbud mencabut Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 serta Permendikbud Nomor 22 tahun 2020. Baik, demikian teman-teman media, silahkan kalau ada yang bertanya untuk Pak Heru, Mbak Retno, sama Bang Fahriza. Saya berikan waktu untuk kawan-kawan media, mangga. Langsung saja. Ya, Ubay Media Indonesia, Mas Satriwan. Silakan Kang Ubay. Ya, Assalamualaikum Pak Heru, Mas Satriwan, Bu Retno, dan Pak Fahriza. Dan Waalaikumsalam. FSGI serta rekan-rekan semuanya. Menarik sekali pembahasan dari FSGI ya, cukup mencerahkan gitu. Dan gongnya tadi ada di Pak Heru yang mendesak agar dicabut itu Merdeka Belajar di Kemdikbud. Dan itu memang karena kita menyadari bahwa seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah ulas, waktu itu Mas Satriwan dengan kawan-kawan di acara minggu lalu ya, yang mengupas, yang juga dihadirkan oleh Mbak Nazila saat itu, walaupun dia tidak diundang akhirnya jadi datang, bahwa kalau Merdeka Belajar ini sudah menjadi merek, sebenarnya kalau sebuah merek istilahnya Ki Hajar Dewantoro, ini kan ada kesan tanda kutip kasarnya dibajak begitu ya oleh Cikal, walaupun memang ada yang memaklumi soal itu, Darmaning Tias juga memaklumi kalau memang itu silakan saja selama itu tidak ada royalti. Tapi kan dikritisin tadi oleh Mbak Retno bahwa apakah benar itu akan tidak ada royalti gitu kan? Dan dampak-dampaknya tadi dipaparkan oleh Mas Fahriza. Nah, seandainya nanti desakan FSGI ini dimunculkan, seperti juga mungkin sebagian aspirasi para penggiat pendidikan yang terkaget-kaget dengan langkah Najila Shihab dan kawan-kawan ini, apa langkah-langkah selanjutnya Pak? Karena kan tidak sekedar ucapan nih, sekedar omongan bahwa mendesak, tapi kan kita tidak tahu respon dari Kemdikbud seperti apa, karena Nadiem juga belum ada komentar apa-apa, dan tadi disindir oleh tayangan dari yang Mbak Katarina juga kita kontak juga, Ibu Katarina nggak komentar, tapi tadi memang ada dari Medcom kan dia menyatakan tidak tahu, padahal sudah 5 program itu ada. Nah, jadi sepertinya apa nih yang harus dilakukan langkah ke depan setelah didesak itu? Tidak ada, tidak menggunakan. Iya. Halo, jadi tanda kutip yang menarik lagi analisa dari Mas Fahriza tadi ada bisa jadi ya karena kan kapasitas Nadiem yang kurang dalam bidang pendidikan, maka di tanda kutip Nazila Shihab yang sudah punya pengalaman sebelum-sebelumnya juga, zaman Mas Anies, zaman Pak Muhajir juga dia dipakai sebagai konsultan gitu kan. Kapasitasnya Nadiem yang minim itu maka dimanfaatkan kan gitu ya. Dan tadi kalau dikatakan juga menarik analisisnya bahwa bisa jadi memang Nazila Shihab tidak ngasih tahu atau Nadiem tahu gitu kan ya. Apalagi dia seorang pengusaha kan, dia nggak punya kapasitas, udah jalanin aja deh, yang penting beres gitu kan. Kita nggak tahu kan. Tanda kutip kalau tadi menarik persekongkolan gitu ya.
Kalau itu yang terjadi bagaimana nih? Misalnya nih Mbak Retno lebih banyak tahu nih karena berkawan baik dengan Mbak Nijala juga nih. Oke, gitu aja Mas Satruan. Dua hal tadi, dua poin tadi. Terima kasih. Terima kasih Kang Ubed. Ini mungkin satu buat Mbak Retno, satu buat Pak Heru atau Bang Rizal kali ya. Ya. Silakan, Mbak Retno dulu, Mbak. Nah, yang pertanyaan pertama siapa? Tadi gini, kalau buat Mbak Retno, tadi yang menarik tadi itu kalau jadi komoditas, itu ya komoditas. Oh, oke. Harusnya jadi Reza yang jawab komoditas. duluan ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Obay. Mas Satriwan, aku jawab ya. Yang pertama tentu tidak akan berhenti sampai di sini ya. Ini kan baru awal. Ini aja masih seri diskusi FSG yang pertama. Ya, kita akan melakukan terus nih serangan melalui berbagai diskusi. FSGI tidak mau bicara tanpa data. Kami mau berbicara ya tidak sekedar opini, tapi bahwa kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, tadi kan kami menggunakan kata-kata yang kita sebut berpotensi kuat, diduga kuat gitu ya, karena kan semuanya belum terjadi. Bahwa ini adalah prediksi kami ya kalau itu dibiarkan. Nah, termasuk tadi kalau ini jadi presiden buruk dong kalau dibiarkan, lalu merek-merek lain akan melakukan. Tadi ya kita sebutkan itu. Yang kedua adalah tentu saja FSGI akan bersurat kepada menteri. Jadi juga bisa bersurat kepada presiden. Ini nanti itu Pak Heru CS lah ya, bukan saya karena saya bukanlah eksekutifnya gitu di FSGI. Tapi pasti pembicaraan di kami adalah kami akan melanjutkan perjuangan ini. Justru teman-teman media juga bagian penting dari perjuangan ini gitu ya, karena kami melihat ini ada sebuah bahaya ya ketika hak asasi manusia gitu ya akan diperdagangkan gitu, karena pendidikan ini adalah hak setiap anak Indonesia, bahwa pendidikan ini adalah hak yang harus didapat anak Indonesia dimanapun dia berada, kemudian tidak melihat apakah dia kaya, dia miskin, dia pintar, dia bodoh, bahwa semua anak Indonesia memiliki hak. Nah, kalau hak ini kemudian istilah merdeka belajar akan menjadi nafas yang akan menjadi nyawa dari sebuah pembangunan pendidikan berkualitas, tadi disebutkan di Permendikbud loh, mengarah pada kualitas itu yang merdeka belajar. Nah, berarti ketika sebuah nafas dari pendidikan ini didagangkan, dimerek dagangkan, maka akan menimbulkan apa yang kita khawatirkan itu adalah pendidikan menjadi mahal. Pendidikan akan menjadi komoditas. Ya, kalau komoditas barang dagangan kan suka-suka yang punya dagangan gitu ya. Dan ini punya kecenderungan tentu bisa cenderung menjadi monopoli ya. Kayak tadi sekolah cikal yang mahal, nanti juga biar mahal laku gitulah, karena kan tadi ya negara aja pakai dia kok gitu, masa kita nggak percaya, kira-kira begitulah ya. Itu kan prediksi-prediksi yang mungkin saja terjadi. Belum lagi sebenarnya dari penelusuran kami pun ada kesamaan-kesamaan kalau buka website Cikal maupun buka website Kemdikbud. Misalnya di website Kampus Cikal gitu ya, itu ada istilah komunitas guru belajar gitu ya. Kan Kemdikbud sudah menelurkan nih hampir berapa triliun ya, 1, lebih triliun ya kepada komunitas guru penggerak kan istilah mereka kan. Ya. Nah, ini yang kita juga punya kekhawatiran karena komunitas guru belajar KGB itu ada di Cikal loh, dan temu konferensi tahunan komunitas guru belajar itu juga disponsori oleh kampus Cikal ya, kampus guru Cikal, dan itu kelas kemerdekaan pun mereka punya. Jadi kita khawatir juga nih semua yang guru penggerak, komunitas tadi ya kelas kemerdekaan itu semua nanti akan juga dimerek dagangkan gitu, sehingga
di Merdeka Belajarnya boleh gratis, tapi yang lain bayar. Ini juga kemungkinan kan bisa terjadi. Ya, jadi oleh karena itu tentu kami sebagai organisasi guru, ya tanggung jawab kita kan kepada bangsa ini, kepada seluruh bangsa ini, kepada ya kita lebih mencintai negara inilah gitu ya. Dan masa sih negara kalah sama sebuah PT ya. PT itu untuk cari keuntungan kok gitu ya. Artinya negara jangan kalahlah sama perusahaan. Negara harus di atas perusahaan ketika berbicara pemenuhan hak asasi manusia. Itu sih. Baik, Nah, terima kasih. Mas satu bentar. Sebagai Ketua Dewan Pengawas FSGI, pernyataan tadi oleh Pak Heru tadi bahwa harus dicabut Merdeka Belajar. Bagaimana sikap Bu Retno desakan tersebut? Ya kalau saya mah terserah FSGI ya. Jadi FSGI aja tuh yang ditanya ya. Ya, Tuh, silakan Pak Heru mungkin. Nantilah Pak Heru dengan Pak Reza lah yang akan mempertahankan rekomendasi itu ya. Kalau sebagai Dewan Pengawas tentu segala hal yang berjalan ini adalah bagian dari kepentingan dan upaya kita bersama gitu ya. Tapi eksekutif kan tetap berada di di teman-teman ini ya. Kan saya juga sudah bukan guru aktif ya, dan sebagai komisioner KPAI gitu saya kan susah banget nih dipisahin. Padahal ini saya harus dipisahin untuk kasus yang ini gitu ya. Nah, ini yang ini sebagai Ketua Dewan Pengawas. Betul, artinya pada posisi yang tadi ya sesuai dengan porsinya saja lah ya, makanya saya lebih suka bicara tentang hak asasi ya, pemenuhan hak asasi anak-anak gitu ya, dibanding kemudian berbicara yang dampak lain. Saya percayalah teman-teman FSGI punya analisa, kecerdasan dan pengalaman untuk ini. Ya saya support. Ya, oke, baik, terima kasih Bu Retno. Silakan Pak Heru atau Bang Riza satu mereka respon tanggapan pertanyaan Kang Ubaid. Halo? Reza, kamu masih ada kan? Pak Heru? Halo? Bang Riza, silakan. Biar Mas Satriwan, biar Mas Reza dulu menyampaikan. Ya, silakan Bang Riza. Oh iya, halo? Halo, silakan, lanjut Bang. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Ubed. Jadi terkait desakan kami ya untuk Kemendikbud agar mencabut penggunaan kata Merdeka Belajar tersebut dari berbagai program Kemendikbud dengan mencabut SE nomor 1 tahun 2020 serta Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024. Saya kira mungkin tidak hanya sampai di sini, tidak hanya pada diskusi kali ini kan gitu. Jadi ada beberapa upaya mungkin yang akan kami lakukan. Yang pertama mungkin seri diskusi ini masih akan kami lanjutkan, kemudian kami juga akan berkirim surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga kami akan mengadukan persoalan ini kepada DPR ya, karena sebenarnya pada kesempatan ini kami sebenarnya sudah mengundang ya Ketua Komisi 10 untuk bisa hadir, namun karena pada saat yang bersamaan ada agenda lain sehingga beliau tidak bisa hadir pada diskusi kali ini. Jadi kemungkinan langkah-langkah itu yang dalam waktu dekat akan kami lakukan, dan kami akan terus mengkampanyekan tentang Merdeka Belajar ini. Membumikan kembali Merdeka Belajar sehingga tidak disalahgunakan oleh artinya mungkin sederhananya FSGI ingin mengembalikan ya satu khitoh bahwa Merdeka Belajar sesungguhnya itu generik ya, milik bangsa ini, Ki Hajar gitu kan yang mempopulerkan gitu. Jadi balik ke khitoh. Seandainya sekarang Kemdikbud menggunakan istilah ini, makanya FSGI mendesak agar cabut. Negara harus punya marwah gitu ya. Negara, Kemdikbud harus memiliki harga diri gitu. Masa sudah didaftarkan sebagai
hak merek oleh Merek sebuah dagang. perusahaan, merek dagang, ini negara masih aja menggunakan istilah yang sama. Seolah-olah negara tidak kreatif dalam menciptakan istilah atau jargon-jargon, ya. Dan saya juga berpikir ini bukti bahwa negara, Kemdikbud, imajinasinya kurang juga gitu. Sehingga menggunakan imajinasi yang telah didaftarkan, ya kan? Didaftarkan oleh perusahaan gitu kan. Jadi lebih baik gunakan saja istilah-istilah lain. Mungkin begitu kali Bang ya. Iya. Baik. Terima kasih Bang Riza, Mbak Retno. Satu lagi mungkin pertanyaan kalau masih ada, kita sampai jam 3. Oh, Pak Heru silakan Pak Heru. Ya, menguatkan apa yang disampaikan oleh Bu Retno, apa yang disampaikan oleh Mas Riza, itu kan merupakan diskusi pada siang ini. Diskusi pada siang ini sudah membuat suatu statement atau rekomendasi. Rekomendasi ini kami sampaikan secara terbuka untuk di publik karena FSGI merasa dan melihat bahwa ke depan Kemendikbud sebagai representatif negara itu tersandra oleh PT Sekolah Cikal. Oleh karena itu, karena kita aktivis pendidikan yang selalu berjuang untuk pendidikan Indonesia, maka tidak menerimakan itu, sehingga di tahap awal ini kita diskusikan, selanjutnya kita membuat pernyataan. Nah, pernyataan ini merupakan langkah awal, sehingga rekomendasi ini yang kemungkinan dikutip oleh para rekan-rekan media dan akan publis besok, agar dipahami oleh satu pemangku kepentingan, terutama Kemendikbud, agar Kemendikbud berpikir ulang mengenai apa yang diserukan kepada FSGI melalui rekomendasi ini. Selanjutnya, kami akan tetap melaksanakan untuk diskusi berikutnya, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah yang lebih tepat untuk melakukan advokasi agar pendidikan representatif sebagai negara tidak tersandra oleh kepentingan korporat PT Sekolah Cikal. Itu sementara Mas Satriwan yang perlu saya tambahkan. Baik. Terima kasih Pak Heru. Kawan-kawan media, setelah kalau ingin bertanya. Ya Pak. Oh ini Mbak Weni nih kayak ini. Iya. Apa kabar Mbak Weni? Kabar baik, nyambi-nyambi. Ya, monggo. Mbak Weni langsung ya ke siapa? Silakan. Ke semua. Oke, mangga. Bagus banget tadi pencermatan semuanya bagus lah presentasinya. Nah, yang saya tanyakan adalah solusinya dari guru sendiri. Apakah nanti kalau dicabut nih, saya membayangkan nih yang udah heboh itu dicabut gitu kan? Nah, setelah dicabut, terus ini nanti seperti apa solusinya? Apakah mungkin buat next diskusi ya, buat diskusi berikutnya. Terus solusinya apa gitu yang bisa menjadikan pengganti lah, intinya alternatif atau masih lanjut dulu atau ada guru-guru ini, karena kan yang dilakukan guru-guru. Cikal kan hanya satu aja, dan dia PT, perusahaan, dan itu komoditi. Nah, guru-guru sendiri sebagai pelaku, sebagai itu punya solusi apa? Itu aja sih. Oke. Saya pikir ini pertanyaan yang ini ya, pertanyaan yang kritis juga ya. Nanti apa gitu kan? Karena kan sudah 5 paket kan Merdeka Belajar ini. Kalau Permendikbud cuma 1 memang, ya kan baru 1 yang tadi disebut. Kalau surat edaran juga cuma 1. 1 surat pakai kata Merdeka Belajar dan 1 Permendikbud yang pakai kata Merdeka Belajar. Nggak sama satu lagi, Pak. Ya, apa? Sama satu lagi nih yang penting ya, kalau menurut saya kan tadi Pak Satriwan kan bilang, loh ini kan desakannya kan, rekomendasinya kan itu Kemendikbudnya yang mencabut Merdeka Belajar. Tapi menurut saya, kembali ke Ki Hajar Dewantara tadi, ada nggak sih langkah-langkah kemungkinan yang akan dilakukan untuk ini justru mempertanyakan itunya Cikal, kenapa dia diterima sama Haki, mungkin bisa dikritisi, atau yang dari segi hukumnya itu bisa dibatalkan atau dicabut atau tidak gitu, karena kan ada kepentingan yang lebih besar gitu.
itu kalau menurut saya justru lebih lebih kena ke sebagai hak segala bangsa itu gitu. Jadi bukan hanya Kemendikbud yang dicabut programnya, tapi yang nomor satu adalah yang dicikal itu justru haknya cikal untuk walaupun itu hak dagang mungkin bisa secara hukum mungkin memang tidak ada yang melarang, tidak ada yang melarang. Secara etis bagaimana, secara maksudnya pendekatan ke cikal itu seperti apa pemerintah. Jadi kita pendekatannya adalah kooperatif, kolaboratif. Jadi cikal itu dikasih pemahaman supaya dapat win-win solution gitu. Jadi nggak hanya Kemendikbud yang harus dicabut, tapi cikal tetap seperti itu gitu. Jadi oke. Kami sudah tangkap poinnya. Baik, Mas silakan Pak Heru, dua pertanyaan. Silakan. Ya, oke. Yang saya respon yang terakhir dulu, baru yang pertama. Kenapa kami menyuarakan untuk menyambut Merdeka Belajar dari program-program unggulan Kemendikbud. Kemendikbud di dalam hal ini kan hanya pengguna yang diberikan kewenangan oleh si pemilik hak paten tersebut. Sehingga Kemendikbud tidak menggunakan kata Merdeka Belajar. Terus ketika mengapa kok tidak PT Cikal saja yang disuruh mencabut itu atau ditinjau di haki gitu. Karena kan itu kan merek dagang. Setiap perusahaan atau corporate mempunyai hak untuk mempatenkan itu. Nah, itu kan urusannya ke sana, urusan PT Cikal, PT Sekolah Cikal. Nah, kami menguatkan, menyuarakan dan mendesak kepada Kemendikbud. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan guru-guru? Kami setelah diskusi awal ini, nanti akan diskusi yang berikutnya bersama dengan rekan-rekan guru-guru yang ada di wilayah Indonesia. Kami ajak untuk berdiskusi itu, mereka kami ajak untuk menanyakan atau mereka itu mengerti nggak dengan Merdeka Belajar itu? Apa selama ini Merdeka Belajar bagi mereka? Apakah ini hanya sebatas jargon, ataukah sudah bermanfaatkah Merdeka Belajar itu bagi rekan-rekan guru? Kalau seandainya rekan-rekan guru, gitu ketika rekan-rekan guru tidak mengerti apa Merdeka Belajar hanya untuk pembicaraan aja, untuk jargon, artinya tidak bermanfaat. Maka dari itu, session yang berikutnya atau diskusi yang berikutnya, kami akan menghimpun input atau pemikiran dari rekan-rekan guru yang ada di daerah. Ketika itu tidak bermanfaat, buat apa? Toh, nanti kalau seandainya tidak bermanfaat, tetapi ada program organisasi penggerak, guru penggerak, komunitas pendidikan penggerak, dan lain sebagainya. Semuanya itu mengalirkan keuntungan di suatu korporasi. Nah, akhirnya kita sebagai lembaga pendidikan, sebagai representatif negara, merasa dirugikan dan kita tidak mempunyai harga diri. Sementara itu Mas Satriwan. Oke, terima kasih Pak Heru. Lanjut, Mbak Retno, silakan responnya dari pertanyaan Mbak Weni tadi 2. Baik, yang pertama ya, ini kan tadi Mas Reza baru aja juga memaparkan. Sebenarnya itu baru betul-betul diturunkan soal Merdeka Belajar itu kan juga pada Desember. Artinya kalau kita ngitung Desember 2019 ke sini, belum lama juga sih, baru 7 bulanan lah gitu. Iya, jadi kalau lagu ya ada kan kalau belum terlambat begitu ya. Jadi menurut saya ini atau lagunya terlambat sudah gitu. Justru sebelum terlambat gitu ya. Jadi ini kan mumpung masih baru gitu. Artinya gini, kalau kami soal Merdeka Belajar itu yang kita pahami dari Ki Hajar Dewantara kita dukung. Bahkan FSGI maupun saya pribadi juga di beberapa media saya mengapresiasi bahwa Merdeka Belajar akan jadi nyawa bagi Kemdikbud karena memang harus begitu. Walau saya pahami betul bahwa memerdekakan guru itu sulit banget karena 32 tahun sama Soeharto itu emang terkekang banget gitu. Jadi
ketika diberi ruang merdeka tuh bingung gitu guru-guru gitu ya. Jadi menurut saya sih kalau berkaitan dengan merdeka belajar kemudian dijadikan sebagai nyawa ya dari seluruh pembelajaran di negeri ini, kami mendukung, tapi versinya Ki Hajar Dewantara, bukan versinya dagangan ini gitu. Bukan versi perusahaan gitu ya. Bukan versi perusahaan. Yang kami Berarti dukung betul yang tadi adalah, saya katakan ya, balik ke hitoh mestinya mereka belajar itu ya. Balik ke iya, jadi asal-usulnya merdeka gitu. belajar tuh nggak ada salahnya. Yang salah adalah ketika merdeka belajar itu dijadikan sebagai barang dagangan dengan merek gitu. Nah, lalu itu dipakai oleh negara gitu. Jadi, Kemdikbud tetap sebenarnya mencabut yang dimaksud itu, atau Kemdikbud bisa nggak ngasih pemahaman kepada kita semua bahwa merdeka belajarnya Kemdikbud beda dengan yang sekolah Cikal. Sementara think tanknya Cikal. Lah, bagaimana kami yakin bahwa itu berbeda gitu. Jadi, kalau versi yang sekolah Cikal, ya kita nggak tahu yang kayak apa. Yang kita pahami adalah versinya Ki Hajar Dewantara, dan itu kami dukung kalau Kemdikbud pakai itu. Jadi kami berharap bahwa ketika ini dicabut, sebenarnya mencabut itu mengganti aja dengan istilah yang berbeda, atau jelaskan kepada kami semua di Republik ini bahwa Kemdikbud itu beda sama Cikal. Nah, cuma saya nggak yakin kalau itu beda. Karena yang menjadi pembisiknya tadi kan juga orang-orangnya Cikal, bahkan orangnya Mbak Ella kan juga ada menjadi salah satu dirjen gitu. Dan dirjen ini sekarang bertanggung jawab terhadap guru penggerak, komunitas penggerak, yang semuanya barang-barangnya Cikal. Jadi bagaimana kami percaya gitu bahwa itu adalah hal yang berbeda gitu. Jadi tolong Kemdikbud jelaskan deh kalau memang itu, jelaskan kepada publik, bukan kepada FSGI, tetapi kepada publik. Kemudian yang kedua ya, nah, yang gugat ini ya harusnya Kemdikbud dong, dan terutama Pak Nadiem. Pak Nadiem kan dekat sama Mbak Ella. Kenapa nggak diselesaikan antar mereka aja? Dengan cabut aja lah itu merek dagang itu, atau katakan bahwa ini nggak bisa. Nah, tapi kan susah. Ternyata merek-merek dagang lain ada. Mulai mendaftarkan yang baru-baru ini. Nanti jangan-jangan yang lainnya mau di merek dagangkan juga. Ngeri banget negeri ini gitu. Mau pendidikan kok mau dijadiin komoditas sih gitu. Nah, satu lagi ya, keluarga taman siswa pun tidak mendaftarkan ya? Tidak, keluarga taman siswa enggak, terus si keturunannya Ki Hajar enggak gitu. Kenapa ini jadi didaftarkan? Nah, berikutnya ya, kalau udah berhasil satu dan kita diemin, bisa didaftarin yang lain dong. Makanya kita harus ya jangan kalah dong dengan sebuah korporat yang jelas, sebuah perusahaan yang jelas-jelas memang punya niat mencari untung. Kalau nggak mencari untung, jangan bikin PT. Kalau nggak mau cari untung, bikin yayasan dong. Jangan PT. Kalau PT kan cari untung. Ya itu saham loh, ngomongin saham loh kalau PT. Nah, jadi kalau memang niatnya nggak cari royalti, ya jelas lah dapat yang lebih dari royalti, kan bisa terjadi begitu. Jadi menurut saya, Mbak Weni, kalau kemudian FSGI misalnya yang minta ini dibatalkan dan lain-lain, saya rasa juga tidak tepat. Jadi yang lebih tepat adalah Kemdikbudnya gugat dong itu, antar menteri aja bisa duduk bareng kok itu, antara Kemenkumham dengan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud gitu loh. Jadi misalnya ini seperti didudukkan bareng lah, ini kan bisa diselesaikan dengan cara ya tadi, jangan jadi merek dagang. Dan kalau kemudian ini jadi merek dagang dan seluruh gerbongnya PT Sekolah Cikal akan menguasai Kemdikbud, ya bagaimana dong kalau semuanya di bawah semua. Nah, sekarang coba ya pakai Merdeka Belajar ya gitu, karena itu punya kami, ya gunakan kami dong. Karena itu punya kami, pakailah kami. Nggak usah dia ngomong gitu aja akan dipakai kok se-Indonesia. Gitu. Kami berpikir bahwa ya mumpung masih satu doang yang didaftarkan, ya harus diributin. Yang kedua, mumpung masih 7 bulan, belum lahir kalau bayi juga. 7 bulan, ya udah, mari kita, mumpung ini masih belum jadi gitu ya, ya mari jelaskan, tegaskan bahwa Merdeka Belajar yang dipakai Kemdikbud berbeda dengan Cikal. Untuk itu kami ganti namanya. Jadi mencabut itu kan bisa pakai ganti nama. Jangan Merdeka Belajar lah, Merdeka Belajar udah didaftarin, mari kita ganti dengan nama yang lebih berbeda,
tapi dengan maksud memerdekakan, belajar itu sebagaimana Ki Hajar Dewantara. Saya pikir itu ya, nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Baik, terima kasih kepada Pak Heru, Bu Retno. Ya poinnya tadi ya, intinya negara harus punya marwah gitu ya, punya kehormatan gitu. Dan sebenarnya secara teknis bisa saja Mas Nadiem MM gitu ya untuk menginfokan ke pemilik perusahaan tersebut gitu kan. Jadi sederhana sebenarnya gitu ya. Dan ini mumpung masih 7 bulan, betul. Jadi gitu Mbak Weni ya. Jadi mumpung baru sebenarnya. Kalau nah, bicara ini Renstra ya, silakan, baru. Kalau bicara Renstra baru 1 bulan, Mas. Ya, Renstra baru 1 bulan. Renstranya Kemdikbud baru 1 bulan. Renstra itu 1 bulan, tapi berlaku 5 tahun loh. Jadi enggak, artinya menyusul itu ya. Artinya jarak Renstra itu ke masa sekarang ini kan baru 1 bulan diundangkan gitu loh, Bu. Nah, ya, mumpung masih baru kan gitu ya. Masih baru. Masih bisa direvisi lah. Satu lagi peta jalan juga menyebut memasukkan Merdeka Belajar juga gitu. Jadi ini sebelum semua terlanjur, karena Merdeka Belajar yang di dalam peta jalan pun belum diamini oleh Komisi 10 yang sebagai pihak yang nyuruh bikin. Nah, mumpung belum diamini kan bisa dicabut-cabut juga itu ya, atau diganti dengan istilah lain. Begitupun yang tadi Reza katakan ya, saya sepakat dengan Reza tadi bilang bahwa itu baru 1 bulan gitu. Yang saya ingin tekankan adalah kalau ini dibiarin yang baru 1 bulan umurnya ini kita biarkan, masalahnya itu berlaku 5 tahun. Iya, bahkan Nadiem udah nggak jadi menteri pun ini masih bisa berlaku. Renstra itu berarti Merdeka Belajar akan berlanjut ke menteri berikutnya, kan begitu ya? Iya. Izin dong nanya Mbak, Mas Satriwan. Oke. Ini dari? Dian Waspada. Oh, dari Mbak Dian. Mengapa Mbak Dian? Saya tadi agak sedikit bingung ya. Tadi kan Pak Heru bilang sampai ditulis di chat ya, akan menggugat gitu dengan Permendikbud nomor 1 ya. Bukan menggugat. Minta dicabut. Mendesak untuk mencabut. Mendesak. Oke. Untuk mencabut. Tapi tadi barusan terakhir Mbak Retno bilang nggak tepat sebenarnya kalau yang minta itu dari FSG ini gimana? Bisa diakurin dulu 1. Kedua, saya mau tanya juga, ini kan udah ada Permendikbudnya ya. Sorry, yang pertama yang mana Mbak? Yang nggak akur yang mana nih? Coba itu tadi Mbak Retno kan bilang katanya nggak cocok lah kalau FSGI yang minta gitu untuk meminta mendesak gitu kan. Harusnya kan konteksnya bukan itu. Bukan itu loh Mbak. Ya, saya kan pertanyaan Mbak Weni adalah kenapa ini nggak digugat saja secara hukum untuk dibatalkan. Ya, betul. Nah, dari situ ya bukan FSG dong. Kalau soal menggugat itu, kepentingannya kan ada di Kemdikbud. Tapi kalau soal mendesak kan beda dengan menggugat. Mendesak itu kan rekomendasi yang akan kita bersurat kepada pihak Kemdikbud. Tapi menggugat itu kan ke pengadilan. Jadi kan hal yang berbeda. Iya. Nggak bisa ya Mbak menggugat ke pengadilan. Karena kan udah ada bentuk hukumnya yang itu kan nggak sesuai gitu. Kayak kemarin belajar. Ya bisa, tapi bukan FSGI tidak akan melakukan itu. Dan itu bukan kewenangan FSGI. Itu kan berada pada Kementerian Pendidikan yang punya program terus didaftarin. Nah, itu kan bukan Mbak, gini kan maksudnya gini Mbak. Kan udah ada hasil dari produk hukum dari Permendikbud. Dari menterinya. Nah, itu kan nggak sesuai dengan menurut masyarakat kan kurang sesuai dalam urusan perniagaan ini gitu loh. Apa bisa gitu dituntut di PT UN atau gimana gitu? Bisa. Ini saya omongan orang awam aja sih. Bisa. Nah, kalau nuntut bisa aja, tapi kan tadi yang kata Mbak Dian suruh akur, kita akur Mbak, sangat akur. Semua rekomendasi. Iya, tadi saya salah persepsi ya. Iya, artinya kalau di kami tidak ada persepsi yang berbeda, baik saya maupun teman-teman eksekutif di FSGI. Jadi namanya lebih tepatnya menggugat. Nah, kalau menggugat kami mungkin belum. Kalau sekarang kita belum berpikir menggugat karena kewenangannya memang seharusnya orang yang paling dirugikan. Nah, orang yang paling dirugikan itu sebenarnya Kemdikbud loh, lembaga yang paling dirugikan. Gitu ya. Tapi kalau dia nggak sadar Mbak, kalau dia dirugikan. Ya, makanya kita sadarkan. Makanya kita desak Mbak biar sadar. Nih, daripada dia repot-repot menggugat, tinggal dia ganti aja programnya kayak Simsalabim, kok gampang. Tadi yang Mbak Weni tanyakan adalah solusi. Saya lebih sepakat.
solusinya apa? Ya ganti aja namanya, jangan Merdeka Belajar, gunakan nama lain atau gunakan kata-kata Ki Hajar Dewantaranya bahwa ini bukan milik Skolasikal, tapi yang dipakai Kemdikbud adalah milik Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu jauh lebih pas gitu dan cepat dilakukan. Artinya nggak mengubah apapun, tapi menegaskan. Nah, untuk itu berarti kalau ingin dilakukan bahwa ini bukan sama dengan Cikal, ya jangan jadikan Cikal sebagai think tank lagi dong. Kan harus begitu akhirnya. Karena kan nanti kalau tetap dengan Cikal masuk dan tetap menjadi orang yang menjadi pemikirnya di Kemdikbud, ya gerbongnya Cikal ini, ya berarti orang bagaimana percaya bahwa itu bukan yang berbeda dengan yang milik Ki Hajar Dewantara gitu loh. Kalau kami sih pahamnya yang Ki Hajar Dewantara, yang Cikal kami nggak pernah paham, nggak pernah tahu gitu ya. Jadi belum tahu apakah sama atau tidak. Kalau sama gimana? Ya beda lagi, itu artinya kalau sama loh ya berarti ngambil mereknya Ki Hajar dong. Ya kalau sama kan? Nah kita ingin tahu mereknya yang didaftarkan ini Merdeka Belajar kayak apa, kita belum pernah tahu. Mungkin pada diskusi berikutnya FSGI akan mengundang Cikal, bisa jadi kan? Bukan begitu Satriwan? Ya, siap. Bagus tuh Mbak, kalau ngundang Cikal, Mbak. Bagus tuh. Iya. Sesi kedua nanti aja. kita insya Allah ada 3 sesi. Nanti juga secara akademis kita telusuri, karena kan istilah Merdeka Belajar ini dalam konteks Barat juga pernah saya sampaikan, Paulo Freire juga mengistilahkan ini, bahkan guru merdeka juga, pendekatan progresif ya. Kemudian pendidikan kritis maksud saya. Kemudian juga Carl Rogers juga Freedom to Learn pernah membuat buku tebal gitu ya tentang Merdeka Belajar juga. Jadi yang dipakai oleh Kemdikbud ini Merdeka Belajar yang mana nih? Kemdikbud, Cikal, Ki Hajar gitu kan. Nah ini kan juga, tapi kan pengakuannya kan ini Ki Hajar gitu kan. Yang jelas di Indonesia Ki Hajar kan begitu, ya kan? Jadi sederhana sebenarnya analisisnya. Tadi Mbak Dian mungkin belum selesai tadi pertanyaannya ya? Ya itu sih saya cuma mau negasin aja, kira-kira kapan mau bersurat ke Kemdikbud untuk mendesak, dalam hal kaitan mendesak itu kapan kira-kira suratnya? Mbak Dian. Pak Heru mungkin bisa jawab. Silakan Pak Heru. Untuk menyurati seperti itu, tentunya kita sebagai pengurus FSGI kan harus berdiskusi terlebih dahulu. Karena hari ini momentumnya kan merupakan diskusi yang membahas yang terkait mengenai merek dagang. Nah, selanjutnya kami nanti akan rapat untuk menindaklanjuti itu. Ketika kami sudah menyatakan dalam bentuk rekomendasi, respon yang ada bagaimana di masyarakat ini. Ketika responnya itu ternyata tidak berespon, maka kami akan segera melanjutkan itu. Ketika respon ini ternyata sangat positif, maka kami tetap akan melanjutkan dan menindaklanjuti untuk diskusi berikutnya. Tetapi sebelum diskusi berikutnya, kami akan secara internal berdiskusi terlebih dahulu. Itu kira-kira Mbak Dian. Ya intinya segera lah ya. Intinya kita FSGI akan segera bersurat gitu ya sebenarnya. Poinnya itu sebenarnya. Siap. Makasih Mas Satriwan, Pak Heru. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Dian. Mangga ada lagi? Kalau tidak ada, dikit Pak. Punten. Halo. Halo. Ya, saya dikit Pak. Ya, silakan. Saya Muslimin dari akurat.co. Mangga. Itu saya mau nanya mengenai yang disebut sama Bu Retno tadi, bahwa ada gerbongnya Cikal masuk di Kemendikbud, terus Pak Nadiem katanya tadi orang dekatnya Mbak Ella dan lain sebagainya. Itu berarti bisa dikatakan gini Bu ya, bahwa Kemendikbud itu dimanfaatkan untuk mempromosikan atau memperdagangkan Cikal ini gitu. Bisa dikatakan seperti itu Bu ya. Itu aja sih Bu. Oke. Ini untuk Mbak untuk Retno, silakan Retno. Menurut saya bisa dikatakan begitu juga sih. Dan sebenarnya sih saya bicara begitu karena temuan-temuan FSGI tadi kan. Teman-teman FSGI di mana kata Merdeka Belajar, kampus kampus Cikal, sekolah Cikal, kemudian komunitas guru penggerak, komunitas guru komunitas guru belajar. Ya, guru belajar gitu ya, terus komunitas penggerak itu semua juga berada di dalam website-nya Cikal gitu ya. Tapi kalau kemudian
Cikal masuk gitu ya di Kemdikbud gitu, dengan itu ya kita juga sebenarnya taunya justru dari teman-teman media gitu loh. Nah, tapi memang kan kedekatan itu ya menjadi menguat ketika Iwan Syahril yang jelas secara itu memang juga dekat gitu ya, kaitannya dengan PSPK-nya, peneliti ya, kalau nggak salah kan peneliti menjadi dirjen ya, itu semakin nyata bahwa ya betul bahwa ini betul-betul masuk gitu ya. Kemudian juga ada teman FSGI yang perubahan kurikulum ya juga ternyata yang memimpin PSPK itu juga kan, gitu ya. Ada beberapa info yang seperti itu juga. Jadi ya artinya kalau bermain di info-info itu ya berarti kan ada kedekatan. Kalau kemudian dibilang apakah memanfaatkan, indikasi ya. Ya, tapi kalau dibilang apakah memanfaatkan, ya kami juga tidak bisa jawab. Apakah itu memanfaatkan atau tidak? Ya kami tidak tahu gitu. Memanfaatkan kan, kalau yang kita bilang memanfaatkan ternyata Kemdikbud merasa nggak dimanfaatkan gimana? Merasa dibantu gimana? Kan itu namanya masih versi kita gitu. Enggak, kami nggak pernah memberikan statement bahwa jika memanfaatkan Kemdikbud atau sebaliknya kami tidak pernah memberikan penyebutan itu, bahwa apa yang kami paparkan adalah data-data yang kami peroleh. Dan data-data itu terang benderang di publik gitu ya. Seperti misalnya ketika kita buka website, ketika kemudian kita mempelajari tentang merek dagang ini gitu ya dan lain-lain gitu, itu membuat kita kemudian berdiskusi gitu ya, mencoba menganalisis gimananya ini ya, itu yang kemudian kami lakukan karena kami merasa bahwa sebagai organisasi guru tentu kita juga harus menjaga dong kualitas pendidikan di Indonesia, dan yang penting adalah soal hak asasi, bahwa kami semua ini di FSG itu mulai dari ujian nasional, sekolah RSBI dan lain-lain, itu menunjukkan keberpihakan kami pada kelompok tak mampu. Bahwa selama ini kelompok-kelompok yang tidak bisa menikmati pendidikan berkualitas itu menjadi perhatian kami. Oleh karena itu, ketika ini mau dikomoditikan, itu adalah fakta. Orang benar-benar udah didaftarin kok. Nah, maka kami memahami ini sebagai bentuk bahaya buat kedepannya. Ya, ini bahaya untuk Indonesia. Dan untuk anak-anak Indonesia, soal pendidikan anak-anak Indonesia, kalau ini dikomoditaskan tadi gitu ya. Jadi menjadi komoditi, menjadi merek dagangan, itu yang kami khawatir pendidikan menjadi mahal itu sih ya. Jadi apapun yang tadi dipaparkan oleh teman-teman FSGI gitu ya, itu sebenarnya berangkat dari data yang terang benderang ada. Tapi kami tidak pernah mengeluarkan statement bahwa Cikal memanfaatkan Kemdikbud ataupun Kemdikbud memanfaatkan Cikal. Kami tidak pernah, dan kami khawatir kalau kami ngomong gitu ternyata kata menteri dan jajarannya, oh enggak, kami malah dibantu kok. Wah, terbantahkan habis dong. Nggak bisa gitu. Yang bisa jawab itu mereka, dimanfaat atau tidak, bukan kami. Tapi kami hanya mengingatkan sebuah negara, mengingatkan Kemdikbud bahwa ini bahaya loh gitu. Itu aja sih, agar tidak lengah ya. Kalau kami kan kepentingannya sebagai rakyat adalah pendidikan harus berkualitas dan pendidikan harus murah, dan negara punya tanggung jawab untuk itu gitu. Itu yang pesannya lah ya. Baik. Di dalam diskusi ini. Baik, terima kasih Bu Retno. Pemungkas mungkin ya jawaban dari Bu Retno, Pak Heru, kemudian Bang Riza. Apakah masih ada pertanyaan? Kita tadi terlambat 15 menit, harusnya berakhir pukul 3, dan sekarang sudah pukul 3:24. Kalau tidak ada, mungkin closing statement kali ya dari Pak Heru, dari Bang Riza, dari Barno nanti terakhir. Silakan Pak Heru, closing statement. Oke, terima kasih. Semoga apa yang menjadi rekomendasi pada siang ini di dalam diskusi publik FSGI bersama dengan rekan-rekan pengurus dan rekan-rekan wartawan, semoga ini merupakan awal perjuangan kita di dalam meluruskan Merdeka Belajar supaya tidak dikomoditaskan. Itu saja Mas Adriwan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Sekarang Bang Riza, silakan closing statement.
Ya, ini ya terkait dengan apa tadi yang ditanyakan oleh juga Mbak Dian tadi kan, persoalan desakan kita kepada Kemendikbud untuk mencabut Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 serta Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tadi, saya kira apa yang kami lakukan hari ini dengan mengundang teman-teman wartawan itu juga merupakan salah satu cara bagi kami untuk mendesak Mendikbud. Dan selama ini dengan bantuan teman-teman wartawan, apa yang kami suarakan melalui media ternyata cukup didengar oleh Kemendikbud, dan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang yang kami kritisi ternyata kemudian bisa berubah gitu ya, sesuai dengan keinginan yang kami inginkan gitu. Jadi kalaupun tadi akan membuat surat, tetapi mungkin ini sebagai langkah awal ya, langkah awal bagi kami untuk melihat bagaimana reaksi dari Kemendikbud, karena sampai hari ini dimulai dari kasus merek Merdeka Belajar ini terpublis di publik sekitar awal Juli 2020 sampai dengan sekarang itu belum ada satupun pernyataan resmi dari Kemendikbud yang berkaitan dengan persoalan ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan wartawan. Mudah-mudahan apa yang nanti disuarakan melalui media teman-teman ini bisa direspon oleh Kemendikbud. Saya kira itu, Mas Satriwan. Baik, terima kasih Bang Riza, Waksekjen FSGI. Silakan terakhir, Pamungkas, Bu Retno. Ya, paling saya ya meminta kepada teman-teman media juga untuk tidak lelah gitu ya memberitakan ini ya, bukan karena kita suka atau tidak suka pada individu, bukan like dislike sama sekali tidak. Kepada Kementerian Pendidikan pun tidak. Saya pendukung berat zonasinya Kemdikbud. Apapun walaupun dibully se-Indonesia, saya tetap dukung 4 tahun ini karena saya yakin bahwa itu adalah yang terbaik bagi anak-anak Indonesia ya, sistem zonasi. Tapi begitu bicara kebijakan Kemdikbud seperti RSBI, seperti ujian nasional atau Merdeka Belajar dimerekkan, tentu sebagai orang yang sadar akan hak asasi manusia, kami semua juga tentu harus bersikap gitu ya. Jadi ini bukan like dislike, kita soal kebijakan kok ini. Ini kebijakan yang kita nilai. Jadi saya kenal baik juga sama Ella gitu ya. Walau saya tidak pernah bicara tentang Merdeka Belajar ini yang sudah didaftarkan oleh Ella ya, tapi bahwa saya juga sempat mengundang Ella terkait dengan kekerasan di pendidikan, itu juga sempat sebagai komisioner KPAI. Kami berteman ya, tapi teman ya hubungan kita tetap biasa sebagai seorang teman. Hanya Mbak Ella juga tentu ketika saya misalnya dengan FSGI bersikap keras terhadap ini, itu bukan karena pribadi gitu ya, baik pribadi Pak Nadiem, Mbak Ella, kita tidak akan mempersoalkan. Tetapi bahwa kita sedang mempersoalkan sebuah kebijakan negara yang untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, ini murni ya, bukan karena suka tidak suka, tetapi ini lebih kepada bahwa pemerintah juga bisa keliru. Oleh karena itu kita mari saling mengingatkan gitu ya. Kita ingatkan negara ya. Jadi penting loh orang-orang yang mengingatkan itu, karena kalau tidak diingatkan orang kan suka kebablasan gitu ya. Siapapun bisa kebablasan. Jadi mengingatkan itu ya harusnya ditanggapi secara positif juga. Itu harapan kita sih ya. Jadi sekali lagi itu, dan saya berharap teman-teman kalaupun menuliskan pernyataan saya, tolong tidak dituliskan sebagai komisioner KPAI ya. Nanti pasti jadi ribut itu nanti di KPAI gitu ya, karena seluruh pernyataan KPAI harus melalui persetujuan rapat pleno ya. Ini adalah saya dengan FSGI dan posisi saya sebagai Ketua Dewan Pengawas FSGI. Ya, terima kasih itu. Terima kasih Bu Retno atas Pamungkas closing statement. Intinya kami insya Allah juga akan mengadakan diskusi ini, seri Merdeka Belajar itu sampai mungkin 3 kali ya. Jadi masih ada sesi 2, sesi 3. Yang kedua, ada permintaan, mohon direspon nanti oleh Pak Mansur, ini pengurus FSGI jauh dari Mataram, dari Lombok, NTB, tentang ini Pak, rekamannya. Kawan-kawan media barusan japri saya untuk
rekaman kita diskusi ini diminta gitu. Karena kan kita nggak buat rilis nih, belum buat rilis. Mungkin bisa ya Pak Mansur ya nanti ya? Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, pengurus FSGI, Ketua Dewan Pengawas, dan spesialnya untuk kawan-kawan media yang sudah hadir di diskusi kita. Padat, singkat, dan poinnya tersampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Kami tutup. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Satriwan, sedikit yang terkait mengenai rekaman. Secara teknis nanti rekan wartawan menghubungi kepada siapa?